Oke, baik. Izin untuk membuka webinarnya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore. Welcome to our test sharing session sore ini yang sudah pastinya nggak cuma nambah insight, tapi juga ya yang tipis-tipis lah dari rutinitas deadline kerjaan kita, skripsi atau enggak rapat yang nggak ada ujungnya. Sebelum itu, first of all, perkenalkan dulu, aku Nabila. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Sarwadan. Mungkin teman-teman yang udah sering ikut webinar ITTS mungkin sudah lumayan sering melihat saya ada di webinar-webinar ITTS. Nah, saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan untuk 1 jam ke depan, kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menemani teman-teman semua, rekan-rekan, dan menjadi moderator untuk memandu jalannya webinar kita pada hari ini. So, today kita akan ngebahas topik yang I think super relate dan ya I think pasti useful banget ya buat teman-teman yang mau masuk ke dunia AI tapi masih takut coding banyak-banyak, terus belum punya background IT yang dalam, atau mungkin cuma pengen pamer chatbot buatan sendiri pas ngelamar kerja maybe. So dengan itu ITTS mempersembahkan webinar dengan judul Cara Mudah Membuat Chatbot AI dengan Olama dan Open Web UI. Nah, topik ini sebetulnya ringan tetapi impactful banget, dan yang paling penting bisa langsung diimplementasikan walaupun kalian juga masih pada juggling antara tugas kuliah, kerja remote, atau enggak coping dengan burnout yang I think super launching tiap Senin pagi atau ya maybe every day. So, sebelum kita mulai, aku mau briefing dulu teman-teman semuanya. Yang pertama, tolong untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan, tetap di-mute ya untuk mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung, biar nggak ada background noise kayak suara notifikasi grup kantor yang isi chatnya tuh cuman kayak notet kak gitu. Terus yang kedua, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan pada saat sesi pemaparan materi ataupun pada saat sesi Q&A nanti, karena di sini pemateri uh, membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung pada saat pemaparan materi. Dan yang ketiga, link presensi dan e-sertifikat akan dibagikan pada akhir sesi. Jadi jangan leave duluan ya, walaupun godaan untuk membuka Gojek buat pesen tahu wali udah mulai besar ya. Nah, let's kick out of our first session. Jadi kita bakal mulai dari pondasinya dulu. Buat teman-teman yang belum paham chatbot itu gimana, cara kerjanya, cara instalasinya, sampai tampilan antar mukanya, biar nggak cuma jalan tapi enak dilihat. Nah, sesi ini akan dibawakan oleh orang yang meskipun masih muda, tapi udah punya pengalaman langsung di dunia industri. Please welcome Kak Muhammad Sanaya Almatin, saat ini lagi magang di Kominfo Tangerang Selatan dan akan ngulik proyek berbasis open source dan chatbot AI. Halo Kak Sanaya. Halo. Halo Kak Nabila, selamat sore Kak. Ya, Terima kasih atas gimana kabarnya? sambutannya yang Alhamdulillah kabar saya baik. Gitu Alhamdulillah. Kak. Nah, untuk Kak itu, Nabila sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik banget. Like, kelihatannya udah bersemangat banget. So, hari ini di sesi ini Kak Sanaya akan membagikan yang pertama itu dasar teori chatbot AI dan language modelnya di mana, terus ada instalasi dan konfigurasi Open Web UI, sama tips dan tampilan supaya chatbot ini tetap clean dan nggak bikin user bingung karena hidup udah cukup membingungkan ya teman-teman. So, yuk langsung kita sambut Kak Sanaya. Silahkan Kak Baik, Sanaya, layarnya kami silahkan. siap. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan share screen ya, terkait dengan materi yang akan kami sampaikan pada webinar kali ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Izin konfirmasi apakah materinya sudah tampil?
Sudah. Ya, Sudah udah. ya, terima kasih. Baik. Oke, baik. Atas kesempatan yang telah diberikan, pertama-tama izinkan saya untuk membuka sesi webinar kali ini. Selamat sore hadirin sekalian, selamat datang di webinar mengenai pembuatan AI lokal. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, sekaligus kesempatan yang diberikan oleh kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan kepada kami, khususnya pembicara, untuk menyampaikan apa yang kami miliki, ilmu-ilmu yang kami miliki terkait dengan pembuatan AI lokal. Yang terhormat Rektor ITTS, Prof. Onwi Purbo, kemudian yang terhormat di sini ada beberapa dosen kampus ITTS, yaitu Pak Agung dan juga Pak Anas, dan yang kami banggakan para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar dari kampus ITTS kali ini. Untuk webinar kali ini kami mengangkat tema mengenai pembuatan AI lokal. Peralihan dari AI yang berbasis layanan komputasi awan atau cloud ke mesin lokal. Untuk daftar pembahasan yang akan ada di webinar kali ini kurang lebih ada 6. Yang pertama mengenai pengenalan dari pembicara, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya oleh moderator, kemudian pengenalan layanan. Yang kedua adalah perbandingan antar layanan. Perbandingan antara layanan cloud, berbasis cloud, atau juga berbasis lokal yang berjalan di komputer kita masing-masing. Yang ketiga yaitu alat pengembangan apa saja yang digunakan untuk membuat AI lokal itu sendiri. Yang keempat yaitu mengenai tata cara atau proses instalasi secara native dari Olama dan juga OpenWeb UI. Yang kelima yaitu teknik kontainerisasi instalasi menggunakan Docker, dan yang terakhir adalah nanti di sesi akhir webinar ini ada demonstrasi dari hasil instalasi Olama dan juga OpenWeb UI-nya. Baik, mari hadirin sekalian kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu izinkan kami pembicara untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sanai Almatin. Saya merupakan alumni dari SMAN 3 Kota Serang dengan konsentrasi ilmu pengetahuan alam, dan juga saat ini saya masih sebagai seorang mahasiswa dari kampus Universitas Amikom Yogyakarta dengan bidang sistem informasi. Kemudian untuk karir dan pencapaian saya selama berkuliah dan juga selama menjadi mahasiswa, diantaranya saya menjadi asisten praktikum atau mungkin dikenal sebagai asisten dosen kurang lebih selama 3 semester berturut-turut. Yang kedua, saya merupakan pengurus inti dari Forum Asisten, dan saat ini saya sedang menjalankan program internship di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk pencapaian yang pernah saya raih, ini khususnya pencapaian yang menurut saya cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang pernah saya raih, di antaranya yang pertama, saya sebagai lulusan terbaik dari MSIB Decoding Batch 7 kemarin, yang dilaksanakan mulai dari bulan September hingga bulan Januari 2025. Kemudian saya merupakan finalis Gemastik tahun 2023 untuk bidang kategori programming. Dan yang terakhir, pencapaian yang cukup besar adalah juara 3 kompetitif programming tingkat fakultas Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya untuk pembicara ada rekan saya yaitu Pointra. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Mas Sanaya. Oke. Perkenalkan, saya Pointra Namara Fidelito. Saya sebagai mahasiswa ITTS semester 4. Dan untuk karir saya sendiri dan pencapaian itu, saya sebagai junior cybersecurity berfokus pada red team, lalu content creator, lalu juga saya mendalami ilmu network engineering sebagai NOC,
Dan untuk karir saya juga pernah membuku Termux, yaitu buku Termux How to Learn Cybersecurity in Mobile Android. Lalu selanjutnya itu satu lagi membangun AI lokal sendiri, panduan penggunaan Olama dan Open Web UI. Lalu saya juga pernah juga membuat webinar yaitu pembinaan router OS Mikrotik dengan Nmap, yaitu bersama dengan Unpam Serang ya. Baik. Luar biasa memang pembicara kita kali ini, Mas Pointra, sudah cukup banyak untuk pengalaman dan juga pencapaian yang diraih selama menjadi mahasiswa. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang kita tahu terkait dengan AI saat ini memang sudah banyak platform yang menyediakan. Misalnya saja dari Facebook ada Meta AI, kemudian dari Google ada Gemini, kemudian dari OpenAI ada ChatGPT dan lain sebagainya. AI tersebut sudah cukup familiar untuk kita-kita, khususnya orang-orang yang berkecimpung di dunia teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan tersebut. Terlebih saat ini mungkin banyak mahasiswa yang menggunakan AI atau artificial intelligence untuk membantu mengerjakan tugas, kemudian membuat proyek-proyek tertentu, atau bahkan untuk membuat sebuah ide atau gagasan terkait dengan apa yang akan dikerjakan untuk masa-masa perkuliahan ke depannya. Nah, beberapa contoh AI yang tadi disebutkan, diantaranya ada Gemini, kemudian ada ChatGPT, dan kemudian ada AI yaitu dari Twitter misalnya Grok, itu adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bisa kita akses melalui platform berbasis website. Nah, ketika kita mengakses beberapa contoh-contoh AI tersebut, tentunya kita memerlukan koneksi internet. Dan ketika kita membuat prompt atau kita sedang melakukan prompting, tentunya prompt tersebut akan dikirimkan ke server dari layanan-layanan yang menyediakan AI tersebut, kemudian dari server tersebut akan memberikan respon kepada kita sebagai penggunanya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai layanan berbasis awan atau berbasis cloud. Nah, untuk layanan berbasis cloud sendiri tentunya data-data itu akan dikirim secara terpusat ke server yang menyediakan layanan ini. Nah, sementara jika kita bandingkan dengan layanan lainnya yang bisa kita manfaatkan saat ini, yaitu layanan terkait dengan AI yang berjalan secara lokal. Maksud AI yang berjalan secara lokal ini seperti apa? Jadi mungkin hadirin sekalian yang memiliki private komputer atau PC sendiri, laptop sendiri, atau mungkin perangkat-perangkat lainnya, itu bisa menjalankan AI di perangkat masing-masing secara offline, tanpa internet, dan tentu saja ketika kita melakukan prompting, nantinya akan ada hasil yang diberikan atau hasil yang di-generate oleh artificial intelligence itu sendiri. Nah, ketika kita memiliki perangkat yang cukup mumpuni untuk menjalankan AI lokal tersebut, tentunya ini akan menjadi ada sebuah perbedaan antara perangkat yang memang biasa saja secara spesifikasi atau memang yang mumpuni. Perbedaannya itu di mana? Yaitu di hasil generate-nya. Semakin bagus perangkatnya tentunya juga semakin bagus hasilnya. Tetapi ini bergantung juga dengan model yang kita gunakan, model AI yang kita gunakan. Dan yang kedua, perbedaannya antara perangkat yang cukup mumpuni dan yang spesifikasinya biasa saja, yaitu kecepatan ketika memberikan hasil atau jawaban dari prompting yang kita buat, gitu. Nah, saat ini terdapat sebuah pergeseran di mana ada mosi yang menyatakan bahwa saat ini lebih baik layanan dilakukan secara lokal, walaupun masih banyak keterbatasan-keterbatasan, tapi tentunya juga ada benefit-benefit yang diberikan dari layanan yang berjalan secara lokal tersebut. Nah, alasan mengapa layanan yang berjalan secara lokal itu menjadi dibutuhkan dibandingkan layanan yang berbasis awan atau cloud, seperti halnya ChatGPT, Gemini, Grok AI, dan lain sebagainya, itu terkait dengan yang pertama, privasi data terjamin. Misalnya, ketika kita bekerja di instansi keuangan atau yang berkaitan dengan keuangan, tentunya data-data yang kita olah itu cukup sensitif dan memang seharusnya
orang-orang atau instansi-instansi lain yang di luar lingkup instansi yang sedang kita kerjakan tersebut memang seharusnya tidak perlu mengetahui data-data yang sedang diolah. Maka dari itu, ketika kita menjalankan layanan AI berbasis cloud, seperti ChatGPT misalnya, itu tentunya kemungkinan ada celah-celah di mana privasi data kita itu mungkin akan tidak aman dan lain sebagainya. Karena setiap kita membuat prompt, setiap kita memberikan data ke AI, tentunya itu menjadi sarana untuk AI itu sendiri belajar dari data yang kita berikan. Contohnya, saya sekarang sebagai mahasiswa sistem informasi di bidang sistem informasi dan sedang menjalankan internship di Diskominfo Tangerang Selatan. Ketika saya membuat program, tentu saya akan membuat coding terlebih dahulu, di mana coding tersebut berisi misalnya mengenai koneksi ke database, kemudian data-data yang cukup penting gitu. Nah, AI ini ketika kita melakukan prompting nantinya kita akan memberikan data kepada AI. Nah, AI untuk menghasilkan jawabannya tentu dia belajar daripada program yang sudah ada sebelumnya begitu. Jadi ketika kita memberikan data, apa yang kita miliki itu akan menjadi milik dari AI itu sendiri dan akan tersimpan di server penyedia layanan AI tersebut. Begitu. Maka dari itu, kenapa saat ini mosi layanan AI menjadi lokal itu cukup penting, salah satunya karena terkait dengan privasi data yang seharusnya terjamin. Yang kedua, ini terkait dengan efisiensi biaya layanan. Biasanya ketika kita menggunakan layanan AI, misalnya ChatGPT, ketika kita menggunakan layanan ChatGPT ada 2 opsi. Yang pertama, opsi secara gratis, penggunaan secara gratis dan itu tentunya terbatas, baik dari jumlah prompting-nya dan jumlah token yang bisa kita gunakan. Dan yang kedua, itu terbatas dengan kualitas jawabannya juga. Nah, selain itu, selain plan yang gratis atau free tersebut, ada plan yang berbayar. Nah, untuk plan yang berbayar sendiri ini kita bebas menggunakan berapa banyak token, kemudian kita bebas untuk melakukan berapa banyak percakapan dan lain sebagainya. Dan ini juga eee, tentunya membutuhkan biaya. Biasanya ketika kita menggunakan layanan AI seperti ChatGPT tersebut, kita akan membayar sekitar, sekian dolar untuk 1 bulan secara premium. Kemudian kita akan, pembaruan layanan lagi, kita akan membayar, biayanya tersebut setiap bulannya dan terus, sehingga ketika kita tidak membayar, maka kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur premium yang ada di ChatGPT misalnya. Nah, beda halnya ketika kita menjalankan secara lokal. Nah, ketika kita sudah memiliki model yang ada di perangkat kita masing-masing, kita cukup menjalankan model tersebut di perangkat, kemudian, dari model tersebut kita bebas untuk melakukan percakapan sebanyak apapun, token yang kita gunakan juga bebas akan sebanyak apapun yang kita gunakan. Nah, mungkin, sedikit, disinggung mengenai token. Jadi, secara umum token itu dikenal sebagai kata yang tersedia dan yang bisa kita gunakan, ketika kita melakukan prompting. Jadi, intinya token itu secara mudahnya adalah sebuah kata yang bisa kita manfaatkan dari, yang disediakan oleh layanan AI sendiri. Yang ketiga, ini terkait dengan fleksibilitas dalam penggunaan dan juga tidak tergantung pada jaringan. Sama halnya ketika kita misal download sebuah file atau, contohnya film. Ketika kita tidak ada koneksi internet, maka kita tetap bisa menonton film, kita tetap bisa membuka filenya. Nah, sama halnya dengan AI yang berjalan secara lokal ini, tentunya ketika kita sudah menjalankannya di perangkat masing-masing, ini kita bebas, tidak usah menggunakan internet pun kita bisa menjalankan, prompt yang kita inginkan pada AI yang sudah terinstall di perangkat kita masing-masing. Dan yang terakhir, yaitu terkait dengan kebebasan kustomisasi. Nah, terkadang, kustomisasi ini memang cukup penting, salah satunya kustomisasi terkait dengan prompt yang biasa kita gunakan, kemudian kustomisasi kepribadian dari AI-nya tersebut juga bisa kita custom dan lain-lain. Dan ini bebas semau yang kita inginkan dan juga karena ini berjalan secara lokal, maka ini kita bisa personalisasi sesuai keinginan kita, begitu.
Oke. Nah, di sini kita akan membahas perbandingan antar layanan yang sudah disebutkan tadi. Memang sebelumnya sudah disebutkan beberapa hal keunggulannya, tapi kita akan bahas secara lebih rinci lagi. Nah, di sini para hadirin bisa melihat bahwa ada sebuah tabel yang terdiri dari 3 kolom. Pertama, kolom aspek, kemudian layanan, dan juga layanan secara lokal, dan juga layanan berbasis awan seperti halnya ChatGPT. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari masing-masing layanan. Yang pertama tadi sudah kita bahas mengenai privasi data. Untuk yang lokal itu terpercaya karena berjalan di perangkat kita masing-masing. Dan untuk layanan awan, sebetulnya untuk data-data yang sensitif itu tidak dianjurkan untuk diberikan kepada layanan-layanan AI yang ada saat ini. Yang kedua, biaya layanan. Biaya layanan di sini kalau misalkan AI dijalankan secara lokal, maka itu akan lebih terjangkau karena kita sudah memiliki perangkatnya masing-masing. Ataupun jika belum memiliki perangkatnya, maka ketika membangun layanan AI secara lokal, layanan tersebut membutuhkan biaya di awal saja tanpa harus ada biaya subscription-nya. Sementara untuk layanan berbasis awan seperti ChatGPT ini memerlukan biaya subscription. Yang ketiga, perbandingan mengenai cara akses layanan. Untuk layanan lokal itu dapat berjalan secara offline. Sementara untuk layanan berbasis awan itu harus diakses menggunakan internet atau berjalan secara online gitu. Nah, kemudian kebebasan kustomisasi tadi sudah kita bahas, yaitu kalau misalkan lokal itu kita bebas melakukan kustomisasi apapun, baik persona dari model AI-nya, kemudian prompt yang kita inginkan itu seperti apa, yang ketiga itu data-data yang ingin kita olah itu seperti apa, itu juga bisa di-custom ketika kita menjalankan AI secara lokal. Namun, untuk AI yang berjalan secara cloud seperti ChatGPT, khususnya ChatGPT yang gratis atau tidak berbayar, itu memang terbatas. Kita melakukan kustomisasi hanya di beberapa hal saja, misalnya di persona AI-nya saja, kemudian untuk prompt-nya saja, dan ada keterbatasan-keterbatasan lainnya untuk layanan yang berbasis cloud. Kemudian skalabilitas. Nah, terkait dengan skalabilitas tentunya ketika kita memiliki sebuah perangkat, kita bebas untuk melakukan upgrade di perangkat kita masing-masing demi mendukung layanan yang berjalan secara lokal, layanan AI yang berjalan secara lokal ini. Misalnya, kita memiliki sebuah PC. PC tersebut memiliki spek tertentu untuk dari GPU-nya, misal memiliki GPU NVIDIA 5000 series, kemudian RAM-nya sekian giga, kemudian penyimpanannya sekian giga, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan skalabilitas ini, ketika AI dijalankan secara lokal, tentunya kita bebas untuk melakukan upgrade apapun terkait dengan perangkat-perangkat keras guna mendukung layanan AI yang berjalan secara lokal ini. Beda halnya dengan AI yang berjalan secara cloud, ini mungkin ketika kita menjalankan AI yang berbasis cloud itu secara gratis atau tidak berbayar, kita tidak melakukan subscription di dalamnya, ya memang ada keterbatasan-keterbatasan. Namun tentunya ketika kita membeli lisensi atau kita subscribe di layanan tersebut, ini mungkin bisa ditingkatkan tapi berdasarkan keputusan penyedia dari layanannya itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika, user semakin banyak yang menggunakan layanan kecerdasan buatan seperti ChatGPT, tentunya dari pihak penyedia layanan pun, eee, memiliki dana untuk mengembangkan atau melakukan upgrade, tertentu. Misalnya kayak semakin banyak GPU-nya yang ditingkatkan dan lain sebagainya. Tentunya ini akan juga mendukung performa dari kinerja AI yang disediakan. Dan yang ketiga, ini terkait dengan kemudahan pemeliharaan. Karena kita menggunakan perangkat lokal misalnya, ini, ketika kita ingin melakukan upgrade, ingin melakukan penambahan sesuatu di perangkat kita masing-masing, tentunya ini tergantung dengan kemampuan pengguna itu sendiri dalam memelihara infrastruktur. Nah, sementara, untuk layanan yang berbasis cloud tentunya ini juga bergantung dengan pihak penyedia layanannya, begitu. Jadi, dari beberapa hal yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai perbandingan tentang AI yang berjalan secara lokal ataupun AI yang kita akses, melalui internet atau berbasis cloud tersebut, ada
keunggulan dan juga ada keterbatasannya. Nah, tentunya balik lagi ketika kita ingin menggunakan sebuah AI, kita juga harus tahu kebutuhan kita itu seperti apa, kemudian yang kedua, terkait dengan keinginan kita itu seperti apa dalam hal penggunaan AI itu. Jika kita memang ingin bebas menggunakan AI tanpa perlu memikirkan biaya langganan atau subscription-nya, maka pilihannya adalah jalankan AI secara lokal. Namun ketika kita menemui kendala berupa, kita memiliki perangkat-perangkat yang terbatas, maka tentunya pilihan untuk menjalankan AI secara cloud atau kita melakukan subscription di berbagai layanan AI yang tersedia saat ini, itu menjadi pilihan yang lebih baik daripada kita menjalankannya secara lokal. Nah, untuk alat-alat pengembangan dari AI ini sendiri, kita akan membahasnya. Yang pertama, untuk AI lokal yang kami kembangkan di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan ini, kami menggunakan layanan seperti halnya Ollama dan juga OpenWebUI. Nah, bagi hadirin sekalian yang masih asing dengan istilah-istilah Ollama dan juga OpenWebUI, maka izinkan kami untuk menjelaskan secara singkat bahwa Ollama itu merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan dan mengelola LLM atau Large Language Model di perangkat mereka masing-masing. Jadi Ollama ini seperti kalau misalkan kita bandingkan dengan keseharian kita, misal kita punya sebuah smartphone, di dalamnya ada Play Store. Nah, Play Store itu penyedia aplikasi-aplikasinya. Nah, Ollama ini adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai model-model AI yang tersedia secara gratis, yang disediakan secara gratis. Contohnya ada, eee DeepSeek. DeepSeek itu salah satu AI yang berasal dari China, kemudian ada Mistral dan lain-lain, itu juga tersedia di Ollama. Sementara OpenWebUI ini seperti namanya, merupakan sebuah user interface atau antarmuka dari, AI yang akan kita bangun. Jadi Ollama ini menyediakan AI-nya dan kita untuk mengakses AI-nya tanpa harus, masuk ke Bash atau tanpa harus masuk ke Command Prompt, mungkin yang hadirin sekalian sering dengar itu Command Prompt ya. Jadi untuk memudahkan kita supaya ada antarmukanya, maka kita gunakan OpenWebUI dalam membuat AI lokal ini sendiri. Nah, jika kita mengunjungi, situs resminya, misal, kita mengunjungi Ollama, mungkin, kita akan mengunjungi ollama.com. Ollama.com. Di Ollama ini sendiri, ini merupakan tampilan awalnya. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai model yang tersedia di sini. Nah, misal, di sini ada DeepSeek, kemudian ada Gemma dan lain sebagainya. Nah, untuk hadirin sekalian yang mungkin setelah webinar ini ingin mencoba menggunakan Ollama, kami akan menerangkan beberapa hal yang penting ketika ingin mendownload salah satu model yang tersedia di sini. Misalnya contohnya DeepSeek ini. DeepSeek model R1 ini, kita bisa melihat ada berapa banyak parameter yang disediakan. Nah, parameter ini, direpresentasikan sebagai angka dan juga diikuti dengan sebuah huruf B di belakangnya. B itu adalah singkatan dari billion atau berapa juta token yang disediakan. Contohnya di sini ada 1,5, 7, 8, 14, 32, 70, sampai 671. Nah, 1,5 ini maksudnya ada sekitar 1.500.000 token yang disediakan, kemudian ada 7 juta, 8 juta, dan paling banyak itu ada 671 juta token. Nah, apa bedanya dari token yang paling rendah 1,5 dengan jumlah token yang paling banyak yaitu 671? Ini akan membuat sebuah perbedaan terkait dengan performa dari AI itu sendiri. Jadi semakin banyak token yang tersedia, itu tentunya AI juga akan, secara umum pengertiannya seperti ini, AI juga akan lebih pintar begitu untuk memberikan jawaban. Jadi ini juga terkait dengan perangkat keras yang kita miliki. Semakin mumpuni, maka kita akan bisa menjalankan model yang semakin besar. Nah,
Yang kedua, hal terpenting yang hadirin perlu ketahui adalah terkait dengan berapa jumlah pool-nya, berapa jumlah download-nya. Semakin banyak jumlah downloadnya, artinya semakin banyak orang-orang yang menggunakan model AI ini. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan model AI ini, artinya bahwa model AI ini memang capable untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalnya, DeepSeek ini kan generative AI, dia bisa memberikan jawaban apapun, baik itu kata-kata dan lain sebagainya. Ketika orang banyak yang mendownload model ini, artinya DeepSeek ini memang modelnya cukup bagus begitu. Jadi mungkin ini bisa kita coba juga sesuai dengan berapa jumlah download atau pool yang ada di Ollama tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berkunjung ke OpenWeb UI. OpenWeb UI ini merupakan sebuah user interface atau antarmuka yang tersedia secara terbuka atau gratis yang bebas untuk digunakan. Selain OpenWeb UI itu ada banyak, contohnya LM Studio, kemudian ada lain-lainnya yang bisa kita gunakan untuk menjadi antarmuka dari AI yang kita sediakan secara offline. Nah, ini kita bisa get OpenWeb UI nanti ketika di-download itu bentuk filenya adalah file.exe jika Windows ya. Jadi file aplikasi begitu. Nah, balik lagi ke materi webinar kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses instalasi secara native terlebih dahulu. Jadi untuk webinar kali ini, kami menyediakan 2 bahasan mengenai proses instalasi AI secara lokal. Itu yang pertama secara native dan yang kedua menggunakan Docker Compose begitu ya, Mas ya. Nah, untuk pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas secara native terlebih dahulu, namun sedikit bocoran, ketika di sesi akhir nanti, kita akan mendemonstrasikan instalasi menggunakan Docker, karena itu yang kami anggap lebih mudah untuk orang-orang yang mungkin masih awal-awal belajar mengenai AI dan lain sebagainya, dan juga ini terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki ketika webinar kali ini. Baik, kita akan masuk ke proses instalasi secara native terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan instalasi secara native atau tanpa menggunakan Docker begitu, kita akan melakukan pembahasan instalasi mengenai Ollama secara native. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti halnya yang sudah kita lakukan tadi, yaitu kunjungi situs resminya Ollama di https://ollama.com, kemudian unduh file Ollamanya. Nah, misalnya kita milih model DeepSeek begitu. Nah, kita nanti tinggal pull atau kita tinggal unduh melalui command prompt dengan perintah Ollama pull misal DeepSeek R1 8B atau Ollama pull DeepSeek R1 1,5B dan lain sebagainya. Kemudian, nah, tunggu proses download-nya selesai, kemudian tambahkan path dari Ollamanya itu ke environment dari Windows. Tentunya ketika kita mendownload sebuah software, contohnya software statistika seperti SPSS. Nah, Windows itu supaya dia bisa mengenali software tersebut, jika software tersebut kita install secara manual, khususnya SPSS kan sebetulnya itu berbayar, tapi ada beberapa versi yang gratisnya. Nah, kita harus tambahkan ke path environment dari Windows-nya itu sendiri, supaya ketika kita jalankan aplikasinya, maka programnya bisa terbaca dan aplikasinya dapat berjalan secara normal. Nanti untuk proses instalasi Ollama dan juga OpenWeb UI akan kami demonstrasikan di akhir sesi webinar. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai instalasi OpenWeb UI yang menggunakan pip. Pip ini sendiri merupakan salah satu package yang disediakan oleh Python untuk melakukan instalasi atau download package tertentu. Nah, sesuai dengan dokumentasi OpenWeb UI itu sendiri,
untuk melakukan instalasi secara native itu dapat dijalankan menggunakan environment Python. Namun tentunya untuk kita jalankan environment Python-nya tersebut, kita membutuhkan salah satunya yaitu Conda atau mini Conda. Nah, untuk mendapatkan Conda atau mini Conda itu sendiri kita bisa kunjungi https://www.anaconda.com. Kenapa kita harus memiliki Conda dan mini Conda? Karena ketika kita menjalankan Open Web UI di command prompt, di terminal itu menggunakan UV-Corn. UV-Corn itu sendiri merupakan salah satu package yang disediakan oleh Python dan digunakan oleh Open Web UI. Nah, kemudian setelah kita berhasil untuk mendownload dan juga menginstal Open Web UI, nah secara lokal port yang digunakan Open Web UI ini adalah port 3000 untuk membuka layanan dari Open Web UI itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik kontainerisasi untuk melakukan instalasi OLAMA dan juga Open Web UI. Nah, kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai Docker. Dan hadirin sekalian bisa lihat bahwa di slide ini terdapat sebuah gambar paus begitu ya. Untuk jenis pausnya sendiri saya kurang tahu ini jenis paus apa, namun Docker itu identik dengan logonya yaitu paus. Nah, Docker merupakan sebuah platform yang menggunakan kontainerisasi untuk menyederhanakan pengembangan, penyebaran, dan juga menjalankan aplikasi. Untuk penjelasan detailnya, hadirin bisa kunjungi laman resminya yaitu di https://www.docker.com. Nah, terdapat istilah kontainerisasi dalam Docker. Sederhananya, kontainer itu merupakan satu hal yang disediakan oleh Docker yang memungkinkan aplikasi dan dependensinya berjalan dengan baik di perangkat yang berbeda. Misal, saya membuat sebuah program, misal website. Website ketika jalan di lokal di perangkat saya sendiri itu berjalan dengan baik karena semua dependensinya itu sudah terinstall di perangkat saya. Namun ketika website tersebut saya berikan filenya entah itu ke server atau entah itu ke perangkat lain milik rekan saya dan lain sebagainya, kadangkala website tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya ada beberapa objek yang jadi tidak tampil, ada beberapa fungsionalitas yang tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, tentunya salah satu alternatif untuk memecahkan masalah ini adalah menggunakan Docker. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah, "Ini di perangkat saya jalan kok, di perangkat dia nggak jalan." Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut maka gunakan, layanan kontainer yang disediakan oleh Docker. Mungkin itu pengenalan singkatnya mengenai Docker. Nah, hadirin sekalian bisa lihat ada beberapa gambar yang disediakan, secara spesifik ada 3 gambar. Yang pertama, di sebelah kiri itu ada logo Docker, yaitu logo, ikan paus yang membawa kontainer-kontainer di atasnya. Nah, di dalam, kontainer tersebut tentunya tersedia berbagai barang. Nah, selanjutnya, di sini ada sebuah kapal kargo yang memuat berbagai kontainer dan isi dari kontainernya itu contohnya ada sebuah mobil. Jadi, simpelnya layanan Docker sendiri merupakan sebuah layanan software yang dapat menjalankan aplikasi dan dependensinya itu yang dibungkus dalam satu kontainer. Jadi ketika dibuka, bungkusan atau kontainer tersebut, kita sudah disediakan mulai dari proses instalasinya, dependensi yang diperlukan, dan lain sebagainya itu menjadi satu tempat. Dan itu akan memudahkan kita ketika ingin berpindah-pindah perangkat untuk melakukan instalasi-instalasi software, begitu. Nah, di webinar kali ini kita akan melakukan instalasi OLAMA dan Open Web UI menggunakan kontainer Docker. Namun karena perangkat kami pembicara itu menggunakan Windows, maka kami di sini menggunakan layanan seperti halnya WSL dengan distribusi Linux-nya yaitu Ubuntu versi 24.04 latest version atau long term service begitu. Nah,
Kenapa kami menggunakan WSL bukan menjalankannya secara native di Linux Ubuntu? Karena ini berkaitan dengan keperluan di perangkat kami, di mana kami masih memerlukan Windows untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan untuk menghindari berbagai masalah ketika melakukan dual boot di perangkat kami masing-masing. Nah, untuk melakukan instalasi Olama dan OpenWebUI menggunakan Docker, untuk langkah-langkahnya terdiri dari beberapa langkah. Di sini yang pertama, install WSL. Install WSL ini cukup mudah. Mungkin nanti hadirin bisa mempraktekannya terlebih dahulu di perangkat masing-masing begitu ya. Untuk spesifikasi yang diperlukan, OS Windows minimum yaitu versi 10, karena di bawah versi 10 itu untuk layanan WSL masih belum tersedia dan jalankan perintah-perintahnya di command prompt. Kemudian unduh distribusi Linux-nya. Ketika kita sudah mengunduh layanan WSL, kita harus mengunduh layanan atau distribusi dari Linux-nya tersebut. Ada beberapa distribusi yang secara native disediakan oleh WSL, salah satunya yaitu Ubuntu, yaitu distribusi Linux yang cukup familiar, yang cukup banyak orang menggunakannya khususnya di Indonesia atau di negara-negara lain karena Ubuntu ini sendiri memang nyaman ketika digunakan. Nah, untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi dari WSL ini sendiri tentunya dijalankan di command prompt atau terminal. Kemudian setelah kita melakukan proses download, sudah selesai download dari WSL dan juga download dari Ubuntu-nya, kita akan jalankan WSL-nya dengan perintah WSL -d diikuti dengan nama distribusi Linux yang tersedia di perangkat kita. Contohnya adalah di perangkat saya tersedia distribusi Ubuntu. Maka dari itu perintahnya adalah WSL -d Ubuntu. Dan kemudian yang terakhir untuk install Docker-nya menggunakan curl. Curl itu salah satu perintah di Linux tentunya untuk melakukan download satu atau beberapa software lainnya yang tersedia. Misalnya di sini kita menggunakan perintah curl -l https github.com docker compose dan lain-lain yang bisa hadirin baca di slide ini. Dan kemudian untuk proses instalasi WSL dengan distribusi Linux ini ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk file Docker yang tersedia untuk melakukan kontainerisasi, kita sediakan sebuah file yang dinamakan sebagai dockercompose.yml. Atau YML ini sendiri merupakan sebuah ekstensi yang berguna untuk membuat suatu file yang isinya adalah konfigurasi-konfigurasi tertentu. Nah, gunakan perintah di WSL yaitu di sini ada beberapa pilihan, bisa menggunakan vim, bisa menggunakan lainnya gitu untuk menulis kode-kode dalam WSL. Nah, namun saya di sini terbiasa menggunakan vim, yaitu pertama perintahnya adalah vim diikuti nama file konfigurasinya, yaitu vim dockercompose.yml. Kemudian untuk menjalankan layanannya menggunakan perintah dockercompose up -d. Itu untuk menjalankan berbagai konfigurasi yang tersedia di dalam file dockercompose.yml. Kemudian sebelum menjalankan perintah-perintah di atas untuk memulai layanan kontainerisasi dari Docker sendiri, terlebih dahulu kita siapkan model LLM-nya atau Large Model Language-nya. Nah, untuk LLM sendiri di sini kita harus masuk ke bash dari Olamanya itu sendiri. Bash itu adalah command prompt dari Olamanya itu sendiri dengan perintah sudo docker exec -it olama bash. Nah, kenapa kita menggunakan perintah sudo? Karena kita harus jadi super user dulu di WSL untuk kita bisa akses olama bash-nya. Nah, untuk pool-nya, perintahnya misal seperti hal yang sudah disampaikan tadi, olama pool diikuti dengan nama model yang ingin kita download atau kita pull, yaitu olama pool deepseek r1.28b. Begitu. Jadi harus dipastikan diikuti dengan nama model yang ingin kita gunakan. Dan yang terakhir, untuk memastikan apakah model ini sudah berjalan dengan baik atau belum, kita bisa menggunakan command prompt, bisa menggunakan terminal tanpa harus menghubungkannya dengan OpenWebUI. Nah,
Untuk memastikannya, kita akan uji di terminal terlebih dahulu dengan perintah olama run deepseek R1 8B. Nah, perintah run ini adalah perintah untuk menjalankan layanan dari modelnya tersebut, dari model DeepSeek R1 8B-nya ini. Nah, ketika kita sudah menghubungkannya dengan OpenWebUI dari Olama dan juga OpenWebUI, tentunya kita bisa akses secara lokal pada URL http://localhost 3000. Nah, tentunya karena ini berjalan secara lokal, maka untuk URL-nya menggunakan HTTP, bukan HTTPS, begitu. Memang tidak secure, tidak ada enkripsi ketika kita mengirimkan request dan server, yaitu perangkat kita yang menjalankan model ya, itu memang tidak ada enkripsi ketika memberikan, jawaban, begitu. Namun karena ini berjalan di lokal dan memang itu dijalankan di perangkat kita, maka ya sebetulnya aman-aman saja tanpa harus menggunakan, eee, HTTPS, begitu. Nah, kita akan masuk ke sesi demonstrasi instalasi Olama OpenWebUI dan juga menjalankan layanan OpenWebUI-nya ini. Nah, proses demonstrasi dan instalasi ini akan dipandu oleh rekan saya yaitu Mas Vide. Silakan Mas Vide untuk, jalankan demonstrasinya. Oke, terima kasih kepada Mas Anaya yang telah memaparkan materi tentang teori dari Olama dan OpenWebUI sendiri. Dan selanjutnya eh, saya akan memaparkan eh, dari praktek Olama OpenWeb-nya sendiri ya. Sementara saya share screen terlebih dahulu. Hmm, Sudah masuk belum ya? Oke. Oke, disclaimer terlebih dahulu. Tadi ketika pemaparan materi penjelasan mengenai instalasi WSL, mungkin ada tambahan ya dari saya. Jadi sebelum kalian instalasi WSL itu sendiri, kalian terlebih dahulu nyalakan dari Windows fiturnya ya. Jadi ini gunanya itu untuk menyalakan Hyper-V-nya itu si Windows-nya ya. Jadi mungkin kalau dari default bawaannya Windows itu dia mati ya. Jadi kalian bisa cek sendiri di search bar yaitu mungkin tulisnya enable ya. Ketik enable nanti mungkin turun on ya. Nah, itu nanti tulisannya itu berupa turun Windows fitur on or off ya. Nanti bakal bentukannya tuh seperti ini. Nah, nanti kalian cari yang namanya Hyper-V ya. Hyper-V ini kalian centang. Lalu ada selanjutnya tuh Virtual Machine Platform. Dan satu lagi Windows Hyper-Vision Platform. Nanti oke, maka di situ kalian disuruh untuk reboot, restart laptop kalian ya. Nah, selanjutnya ketika kita akan melakukan sesi instalasi WSL ya. Jadi mungkin sebelum kalian oh, selanjutnya kalian instalasi untuk WSL ini sendiri itu perintahnya gampang di terminal Windows kalian itu ketik WSL install. Maka kalian langsung salah, saya lupa nih installnya. Mohon maaf saya lupa untuk instalasi ini WSL-nya. Ada di admin dulu. Hmm? PowerShell-nya jalanin admin dulu. Oh, jangan di admin ya? Iya, jadi admin. Oh, bentar. Coba. Nah, nanti ketika kalian install WSL, maka otomatis kalian juga install Ubuntu dari ininya, bawaan default WSL-nya ya. Mungkin Ctrl C.
Ctrl X sih udah. Nah, nanti bentukannya tuh bakal nanti kalian disuruh isi username, lalu untuk isi passwordnya juga terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kalian masuk ke mode super root yaitu sudo su, enter, masukkan password kalian. Nah, langsung kita terlebih dahulu update dan upgrade dari Ubuntu-nya terlebih dahulu. Kalau mungkin kalau di super root kalian tidak perlu masuk ke sudo ketik sudo ya. Jadi dia sudah langsung ke rootnya ya di upgrade. Eh, dan apt dan upgrade eh, min y. Oke. Nanti dia sama sistem itu langsung update sama upgrade ya. Oke, ini kita bisa nah, sudah langsung. Lalu selanjutnya itu kalian instalasi Docker terlebih dahulu ya. Jadi mungkin di sini saya ngambil referensi untuk instalasinya dari eh, dari wikinya Prof. Ono. Nah, ini untuk instalasinya itu sudah apt minnya install Docker. Ya. Nah, lalu kalian install yaitu untuk instalasi Docker Compose-nya ya. URL https github-nya Docker Compose. Nggak perlu lah. Simpang nggak ya? Setelah itu kalian exec untuk Docker Compose-nya supaya bisa dijalankan di mode biasa gitu. Nah, setelah itu kita akan membuat file yang itu namanya dockercompose.yml supaya si Docker Compose ini bisa ngepull Olama, OpenWebUI, dan PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini mungkin sebagai database untuk apa sih namanya akun-akun user akunnya gitu. Kita kalau apa sih namanya copy dari sini. Nah, caranya itu ketik aja nano kanan docker strip compose.yml, enter. Nah, di sini saya sudah masukin untuk file docker compose ini. Nanti kalian tinggal paste aja di dalam file docker compose.yml-nya. Untuk selesai itu pencet Ctrl O, nanti enter, lalu Ctrl X. Nah, selanjutnya kalian tinggal namanya docker strip compose up min D untuk Dockernya tuh ngepull ya. Nah, di sini untuk OpenWebUI, Olama dan PostgreSQL, Olama dan OpenWebUI-nya sudah saya pull sebelumnya supaya agar tidak memakan waktu yang lama. Nah, mungkin untuk tampilannya bakal seperti ini ya. Saya sudah jalanin untuk untuk OpenWebUI-nya. Kehalang ya. Ini dia. Bentukannya bakal tampil seperti ini, tapi mungkin untuk di awal kalian untuk isi username, email, dan password. Jadi ini tenang aja. Ini tuh cuma dijalankan di lokal ya, tidak dipublish. Ininya ya, eh, nah, sudah ketika masuk, bakal tampilannya seperti ini, seperti GPT banget ya ini ya untuk tampilannya. Ada search node workspace, ada dong chat historinya, lalu di bagian usernya ada setting seperti ini, ada general, di bagian generalnya ada theme-nya, kalian mau dark, light atau gimana, tampilannya seperti ini. Lalu untuk di bagian ngepull ya, kalian balik lagi ke terminal, eh ketik docker exec
min IT, terus Olama sama Bash. Nah, oh salah. Ini untuk kalian masuk ke Docker apa bagian Olamanya. Oh, untuk masuk ke base Olamanya, untuk ngepullnya kalian bisa masuk ke bagian websitenya si Olamanya sendiri. Nah, di sini ada beberapa banyak model dari Olamanya nih, DSIC R1, Gemma 3N, Gemma 3, Quen 3. Nah, mungkin saya coba untuk uh, DeepSeek R1 7B-nya tuh. Hmm, nah, untuk perintahnya itu sendiri itu gampang itu eh Olama pull eh klik kanan. Nah, DeepSeek R1 7B. Lalu kita tinggal enter. Maka dia di sistem ininya sih udah ngepull ya. Nah, jadi ini tuh langsung dia masuk di ini kalian kalau misalkan belum muncul di sini kalian tinggal refresh saja. Maka si DeepSeek R1-nya itu sudah jalan ya. Kalian sudah masuk ke modelnya si Olama DeepSeek R1 ya. Nah, selama dari penelitian ini kami juga apa ya, menemukan ada beberapa hal kendala ya, yaitu ketika kalian ngerunning si Olama ini mungkin ini tuh dia masuknya tuh dia tidak ke GPU ya, dia runningnya tuh larinya bukan ke GPU, tapi ke CPU dan ke RAM. Kenapa? Karena dari apa ya? Dari dokumentasi yang saya baca nih, waktu itu saya lagi nyari-nyari nyoba untuk cara instalasi Olama biar nyambung ke GPU. Saya lihat di catatannya wikinya Prof. Ono. Nah, waktu itu dia tulisannya seperti ini. Ketika untuk instalasinya, dia masuk ke NVIDIA GitHub Docker ya. NVIDIA GitHub ini untuk instalasi Dockernya tuh untuk kudanya. Nah, instalasi kudanya seperti ini, tapi ketika saya pencet, dia malah masuk ke eh, website lain gitu. Nah, setelah itu saya ngulik-ngulik lagi untuk masalah kendala dari NVIDIA untuk NVIDIA kudanya nih, karena di bagian Docker ini dia sudah data GitHub ininya itu sudah diarsip gitu. Jadi tidak dibuka lagi gitu. Maka setelah itu saya beberapa kali untuk mengecek apakah ini benar atau salah. Memang benar ini data untuk apa namanya NVIDIA CUDA itu benar-benar diarsip seperti dokumentasi yang saya buat ini. Dia tanggal terakhir update itu 2025 bulan 5 tanggal 7 jam 23.36 ya. Itu setelah itu datanya sudah benar-benar diarsip, tidak dipublish lagi. Mungkin karena di apa ya eh, saya kurang tahu juga persesian mungkin dari eh, apa masalah open source-nya si NVIDIA-nya atau gimana. Karena saya kurang tahu juga dan setelah saya cari-cari lagi tuh ternyata si NVIDIA ini menyediakan itu kuda apa instalasi untuk kuda toolkitnya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Di sini juga apa sih ada beberapa pilihan, ada Linux, ada Windows gitu kan. Untuk arsitekturnya juga ada dan dia tersedia untuk distribusi lainnya di Linux ya ada Amazon Linux, Azure Linux, Debian, Fedora, sampai WSL Ubuntu juga ada gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Udah sih saya ini apa? Coba mungkin saya demonstrasi untuk apa namanya jalaninnya ya. Oke. Coba hello, apakah ininya jalan ya untuk apa? Model DeepSeek R1 ini? Nah, mungkin ini di bagian sininya tuh dia ngerunningnya lama. Soalnya
si AI-nya ini dia larinya ke CPU nih. Seperti kalian lihat nih, CPU-nya tuh sudah naik dan memorinya hampir penuh nih naiknya. Tuh, dia ini untuk grafik ini dia naik nih. Oh, langsung 100% nih. Dia larinya ke CPU dan ke memori. Jadi mungkin kalian kalau semisal kalian tidak punya GPU GPU Nvidia atau mungkin GPU AMD ya, kalian mungkin masih bisa ngejalanin olamanya di CPU dan memori. Cuman masalahnya itu kan karena CPU itu memiliki VRAM-nya itu tidak besar ya, tidak seluas dan tidak sebesar milik GPU. Nah, mungkin untuk kalian masih ya kalau mau tetap kalian nyoba di CPU sama memori disarankan kalian tuh memorinya tuh punya memori yang besar ya. Mungkin 20 giga ke atas ya untuk memorinya. Nih, untuk nyoba Hello saja sudah apa jalannya nih berat ya. Coba untuk saya jalanin tolong buatkan codingan eh portofolio menggunakan HTML. Coba. Nah, untuk generasi ini tuh dia lama nih. Untuk dia memakan CPU 100% ini sudah besar. Jadi untuk laptop apa komputer saya sendiri sih langsung mulai bunyi nih. Langsung kipasnya tuh langsung nyala nih. Kenceng dia. Nah, untuk memakan CPU-nya sih sama RAM-nya nih gede nih. Nah, ini dia masih berpikir untuk apa namanya? Ambil datanya nih. Kasian juga ya sisinya. Sisinya ini dia makan ini. Makan ini banget dia. Nah, dia baru bisa apa generate ya. Tapi mungkin agak ngelag-lag banget ini saya lihatnya untuk ngegenerate-nya. Oke, untuk RAG sih mungkin apa ya? Kami untuk di bagian situ belum nyoba lagi, belum kami apa ya? Ulik-ulik lagi ya. Karena kami ini masih apa ya? Ibarat tahap eh apa ya? Coba-coba lagi gitu. Ya, kami nanti bakal PPT bagiin setelah akhir sesi ini. Coba dia untuk runningnya lama banget ini dia. Lama banget. Karena ininya larinya ke CPU sama RAM nih dia. Lama banget tuh. Ininya tuh. Iya, ini juga sebenarnya kami lagi baru menemukan untuk metodenya ya, metode untuk supaya lamanya ngerunning di GPU ya. Karena ini eh bentrok ya. Jadi kami PPT-nya mungkin nyoba dari ngerunningnya lewat CPU sama RAM ya. Hmm. Nah, ini sudah selesai.
Nah, seperti yang kalian lihat, ini tuh dia ngepullnya lama karena emang dia ngepullnya lewat CPU dan GPU. Ya, maka dari itu mungkin kami akan apa ya lebih apa ya memperbaiki untuk bagian instalasi ini lewat buku kami karena mungkin karena kami juga sedang membuat buku untuk eh, Olama OpenWeb UI-nya. Jadi mungkin untuk cara biar bisa nyambung ke GPU-nya, kalian mungkin bisa nunggu buku kami selesai ya hingga terbit. Ya mungkin dari itu segitu aja ya. Oke ya, mungkin segitu saja dari kami untuk demonstrasi instalasi OpenWeb UI, apa Olama dan OpenWeb UI-nya ya. Terima kasih kepada Mas Fide, Mas Pointer telah menyampaikan proses instalasi tadi ya. Itu instalasinya uh, cukup baik juga. Maka kami sebagai pembicara telah selesai untuk memaparkan materi mengenai instalasi jalan secara lokal. Maka kami kembalikan kepada moderator, Kak Nabila. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Sanaya dan Kak Voindra atas pemaparan yang I think itu benar-benar berdaging ya, karena emang udah langsung mulai dari teori, pemaparan teori secara gamblang dan secara gampangnya kalau bisa dibilang, dan sudah dipraktikkan juga dan dikasih tahu juga masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi kalau kita membuat chatbot AI sendiri. Nah, untuk itu karena emang berhubung waktunya sudah mepet dan kita udah lebih 10 menit, kurang lebih 10 menit dari jadwal. Jadi untuk itu saya berterima kasih sekali kepada semua peserta juga yang sudah ikut hadir dan menyempatkan waktunya di antara padatnya aktivitas dan juga daily text di waktu kita pada sore hari ini. Dan juga saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk isi link presensi biar bisa dapat sertifikat yang bisa buat portofolio dan diupload di LinkedIn biar kelihatan produktif. Nah, jangan lupa untuk kalau tidak mau ketinggalan event-event atau enggak webinar-webinar atau enggak workshop dari ITTS yang tentunya bakal keren-keren banget, teman-teman bisa follow Instagramnya Institut Teknologi Tangerang Selatan di @ittstangsel buat dapetin info lebih lanjut. Untuk itu, saya Nabila Sarwadan pamit undur diri. Semoga ilmu hari ini bakal bisa teman-teman bawa buat tugas, kerja, atau bahkan bisa membantu teman-teman rekan satu tim atau di tempat kerja buat nyari solusi ini gimana sih cara bikin chatbot tapi nggak harus nunggu dewa turun gitu kan. Nah, sebelum itu kita ada dulu nih pada sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman boleh dong untuk open cam. Jadi kita bisa ada pada sesi foto bareng. Baik. Sudah semuanya? Kita akan ada pada 4 foto ya, soalnya di sini di laptop saya ada 4 slide. Jadi untuk itu 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami bagikan pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menutup webinar kita pada hari ini. Tetap semangat teman-teman semuanya. Selamat sore.